Oke, balik lagi ke channel ini. Kali ini gue mau nge-share tentang pembuatan resume yang friendly ATS ya. ATS itu adalah Applicant Tracking System. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman masih bingung ya antara CV dan resume itu apa sih bedanya? Apakah sama aja atau gimana? Jadi sebetulnya untuk CV itu adalah kurikulum vitae. Nah, itu tuh untuk menjabarkan riwayat hidup kita dari awal sampai sekarang. Biasanya sih itu digunakan untuk profesi-profesi yang formal ya, formal banget. Misalnya dokter gitu ya, dia sekolah di mana, pernah mengkaji apa, riset apa, begitu juga dengan dosen. Kemudian mungkin ASN ya kalau misalnya naik jabatan gitu ke level eselon seperti itu. Sementara kalau resume adalah ringkasan dari CV tersebut. Kalau CV mungkin bisa lebih dari 5 atau 10 lembar tergantung kualitas riwayat hidup si individu itunya ya. Sementara kalau resume ya paling maksimal 1 sampai 2 lembar seperti itu. Nah, tadi membuat resume itu mungkin macam-macam ya. Ada yang kalau anak kreatif seperti DKV mungkin desainnya lebih unik, lebih kreatif, lebih cheerful dan berwarna. Sementara untuk yang profesional ya mungkin anak accounting atau finance itu lebih formal dan straight to the point. Pertama-tama ATS itu apa sih? Jadi kalau menurut apa ya? Ini artikelnya di Glints ya. ATS atau Applicant Tracking System adalah sistem pelacakan pelamar jenis perangkat lunak yang digunakan oleh HR dan rekrut di perusahaan untuk mengumpulkan, menyortir, memindai, dan memberi peringkat lamaran kerja. Nah, jadi itu semacam ya mesin atau sistem lah ya. Nah, jadi ciri-cirinya ATS itu adalah dia nggak bisa membaca semua jenis file, cuman yang paling populer PDF ya karena mungkin lebih compact dan lebih solid gitu. Padahal masih banyak nih ekstensi file yang bisa dibaca seperti Word, Doc kayak gitu atau TXT itu masih bisa. Nah, HTS juga nggak bisa mengenali header dan footer. Nah, dia memindai keyword atau kata kunci. Jadi mungkin yang mau di highlight kita skillnya apa nih? Misalnya melit suatu proyek berarti melit kayak gitu-gitu. Nah, ATS juga nggak bisa mengenali gambar, diagram, tabel, atau grafik karena dia tadi basisnya ke literasi atau ke keyword tadi. Nah, kalau dalam bentuk bullet atau numbering masih bisa mungkin ya poin-poin kayak gitu. Intinya dia memindah cepat resume yang bersih dan jelas. Nah, jadi sebetulnya ini memudahkan untuk para HR ya atau recruiter untuk screening calon talentnya. Jadi misalnya ketika HR ini membuka lowongan kerja untuk manajer finance dan tax gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya perusahaannya bonafit dan besar, pasti kan yang melamar tidak satu, dua atau lima, mungkin saja bahkan ratusan atau ribuan. Nah, apabila manusia yang menyortir itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang memudahkan. Nah, jadi yang dari pelamar-pelamar itu disortir nih, ibaratnya yang masuk spek tentunya ya, kayak job desk dan job speknya seperti itu. Nah, dari situ mungkin yang dibutuhkan untuk screening tahap awal cuma 100 orang. Nah, ya udah dari situ si sistem ATS-nya akan menilai berdasarkan yang tadi keyword-keyword yang ingin dicari seperti apa. Jadi mungkin Mister A itu nilai ATS-nya 70, Mrs. X di 85 kayak gitu-gitu. Ya, ini juga bisa dilihat ya di Talentix. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita supaya resume kita outstanding gitu di mata HR tadi. Nah, mungkin yang paling umum adalah kita bisa mengacu ke Universitas Harvard. Jadi di sini teman-teman tinggal ketik aja di Google Harvard Resume. Ini ada macam-macam. Aku coba yang
3 aja ya. Nah, di sini adalah guidance atau cara menulis resume ala Harvard dan juga cover letter ya. Nah, jadi di situ ada guidance atau caranya. Nah, di sini juga sudah ada tips-tipsnya. Jadi kayak bahasa yang digunakan harus spesifik daripada umum, harus berbentuk pasif, kemudian lebih quantify dan qualify mungkin quality gitu ya. Kemudian ya menggunakan kalimat yang mudah. Jadi yang namanya HR kan tadi cepat ya nge-screeningnya, jadi dibuat kalimatnya simple, informatif seperti itu. Nah, dan hal-hal yang jangan dilakukan adalah menggunakan personal pronoun seperti aku, terus singkatan, kemudian narasi gitu ya kan tadi, karena si ATS ini nge-screeningnya berdasarkan ballots atau numbering itu masih bisa. Nah, jangan pakai gambar, umur dan jenis kelamin juga nggak usah seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, ini 5 kesalahan paling banyak gitu ya. Spelling atau typo ya di sini. Nah, ini tidak mencantumkan email dan nomor HP. Kemudian menggunakan kalimat pasif ya daripada kalimat aktif seperti itu. Nah, di sini juga udah ada kayak tips-tips atau sinonim ya dari kata-kata yang bisa kita pakai. Kayak leadership, ternyata sinonimnya banyak banget nih. Ada accomplish, handle, organize, oversaw, reorganize, review. Ini juga ada research, technical, creative, helping, macam-macam. Nah, di sini untuk menulis cover letternya ya. Jadi use complete title and address. Jadi kayak nulis alamat, si jabatannya apa sih yang mau kita lamar itu, mungkin HR director atau gimana gitu. Nah, kemudian ada paragraf pembuka, paragraf tengah, inti mungkin ini yang middle tuh. Kemudian ada closing atau penutup. Nah, ini juga ada sampelnya. Yang ini jadi langsung to the point, nggak usah ditulis resume lagi ya, jadi langsung aja nama kita, emailnya apa, dan nomornya. Kemudian langsung ke pendidikan. Pendidikannya dimulai dari yang terakhir. Di sini kan si Jin Wang ini kuliahnya di Harvard Extension School. Nah, kemudian juga pernah di University of Malaya. Dan kemudian technical skills yang ingin di highlight itu apa? Kayaknya sih ini anak programmer, jadi kayak machine learning segala macam, R atau Python kayak gitu-gitu. Dan juga untuk professional experience-nya dimulai dari yang terakhir tentunya ya. Nah, di sini bisa kita lihat tadi ya pakai bullets dan kalimatnya pendek dan simple, informatif gitu, to the point. Itu ini juga ada yang contoh untuk yang 2 halaman. Kayak gitu mirip lah ya. Nah, ini langsung jadi si pengalaman pendidikannya gitu. Ini ada sertifikasi juga. Nah, seperti ini macam-macam ya. Mungkin dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini sampel cover letternya yang udah jadi ya. Jadi langsung kan berarti timangsanya atau tanggalnya ini ke apa yang dituju ya si suratnya, kemudian posisinya apa, alamatnya di mana, berikut ke the post. Nah, ini adalah paragraf pertamanya menunjukkan bahwa saya mendapatkan informasi ini dari mana dan ingin lamar sebagai apa, seperti itu, bla bla bla. Kemudian juga dia nge-highlight IPK-nya. Nah, di sini dia ingin meng-highlight lagi bahwa dia adalah orang yang berkompeten di posisi yang lagi dibuka. Kemudian dan kalau paragraf terakhirnya ya ini bahwa dia ingin sangat tertarik untuk bergabung gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Dan contohnya ya ini
resume saya sebelum pakai ATS ya, nih karena masih barbar lah ya intinya nih, gimana gua aja gitu yang terlihat menarik gas aja, jadi kayak pakai simbol atau icon-icon gitu. Nah ini kayak gini, terus ada narasi juga yang mana itu ternyata nggak usah, kemudian buat kayak gini ya better lah ya. Kalau gue sih pakai yang 2 halaman seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa terinspirasi untuk mengganti CV-nya, resumenya supaya lebih ATS friendly. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.